Selamat sore pemirsa, Radar Sore kembali hadir menjumpai Anda dalam edisi Sabtu 13 Maret 2021. Bersama saya Taski Aziza, sejumlah informasi terkini akan kami hadirkan untuk Anda. Kita simak Radar Sore selengkapnya. Kita simak informasi pertama, pemirsa kecewa terhadap pemerintah kabupaten, jalan rusak parah tak kunjung diperbaiki. Warga Dusun Nangko Jajar Desa Kalicinta, Kecamatan Kota Bumi Utara, Lampung Utara memortal jalan sebagai bentuk protes. Jalan Nangko Jajar yang menghubungkan Desa Kalicinta hingga Dusun Bernah Mulang Maya sering dilalui kendaraan besar yang melebihi tonase sehingga membuat jalan berlubang dan berlumpur. Ini membuat warga sekitar memportal akses jalan sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang tak kunjung memperbaiki jalan. Warga menuturkan jika jarang warga yang terjatuh ketika melintas di jalan tersebut. Selain itu, jalan yang berlubang dan berlumpur membuat warga masyarakat kesulitan sehingga roda perekonomian menjadi terhambat. Dengan jalan rusak seperti apa ini? Ya susah orang kecil. Gimana? Saya mau ngeluarin hasil petani nggak bisa. Saya jatuh kemarin. Mas, tolong pemerintah itu tahu sama orang kecil. Anak sekolah. Bayar pajak anak sekolah itu kasihan gitu loh. Diperbaiki? Ya. Sejak kapan jalan lewat? Waduh, udah lama. Apa kita portal, Bu? Ya karena terlalu parah, Pak. Banyak ibu-ibu yang jatuh, mau ngantar anak sekolah, dia jatuh, ngantar anak mau ngaji, dia jatuh. Jadi kita nggak mau buka jalan sebelum jalan diperbaiki, Bu? Betul. Kita warga Nangko Jajar minta cepat-cepat diperbaiki supaya warga bisa jalan seperti dahulu. Sekarang orang Nangko Jajar ada yang sakit parah, mau keluar berobat pun tidak bisa. Sekarang masih terkapar di rumah. Karena mau naik mobil, naik motor pun tidak bisa, Pak. Warga sangat berharap perhatian dan tindakan serius dari pemerintah sehingga akses jalan tersebut segera diperbaiki. Dari Lampung Utara, Sastra Sudadi melaporkan. Dari Lampung Utara kita beralih ke Kota Metro. Tim Tekap Anti Bandit 308 Polres Metro kembali menangkap pelaku begal asal Lampung Timur. Tersangka yang melakukan perlawanan saat akan ditangkap harus dilumpuhkan dengan timah panas di kedua kaki. Bahkan tim Satreskrim mendapat serangan dari sejumlah warga. Penangkapan BS tersangka begal asal Desa Nibung, Kecamatan Gunung Pelindung, Lampung Timur berlangsung dramatis. Saat penangkapan pada 9 Maret lalu, tim Tekap Anti Bandit 308 Polres Metro mendapat perlawanan dari tersangka berusia 25 tahun ini bersama warga sekitar. Kasat Reskrim Polres Metro AKP Andri Gustabi mengatakan pelaku sudah 6 kali melakukan pencurian di wilayahnya, diantaranya Mulyo Jati 16C Metro Barat. Pelaku sudah setahun menjadi buronan polisi. Tim sempat dihadang warga desa dan dilempari batu hingga kaca kendaraan tim Tekap mengalami kerusakan. Tersangka dilakukan penangkapan oleh tim Tekap 308 di kediamannya di Desa Nibung, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur. Dan pada saat dilakukan penangkapan, tersangka berupaya melarikan diri lewat belakang rumahnya, ya. Kemudian dilakukan pengejaran oleh tim Tekap 308. Pada saat dilakukan pengejaran, pada saat akan diamankan, tersangka berupaya melakukan perlawanan terhadap petugas, ya, sehingga dilakukan tindakan tegas dan tersangka berhasil dilumpuhkan. Ya. Kemudian pada saat tim Tekap hendak akan meninggalkan lokasi, ya, tim Tekap sempat dihalangi oleh massa, ya. Jadi itu bisa dilihat mobil tim Tekap dilempari oleh batu oleh massa dan alhamdulillah tim Tekap bisa keluar dari wilayah Desa Nibung dalam keadaan sehat. Ya. Petugas mengamankan barang bukti berupa 1 unit motor Honda Beat biru putih, sementara BS akan dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan 7 tahun penjara. Dari Metro, Yoyo WD melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana akan memperketat pendatang dan memperbanyak kampung tangguh untuk menekan COVID-19. Hal ini menjadi target pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mewujudkan zona hijau penyebaran COVID-19. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana Jumat pagi mengunjungi Mapolres Bandar Lampung dan Kodim 0410 Kota Bandar Lampung. Kunjungan Wali Kota membahas penanganan COVID-19 sehingga April mendatang Bandar Lampung masuk dalam zona hijau. Berbagai rencana akan dilakukan seperti memperketat penerapan protokol kesehatan di lingkungan masyarakat, memperbanyak kampung tangguh, dan mewajibkan pengunjung luar Lampung untuk membawa surat bebas COVID-19. Eva Duyana mengatakan dirinya optimis ekonomi masyarakat akan bangkit dan pemasukan daerah bertambah jika Bandar Lampung masuk zona hijau. Untuk mewujudkannya, semua pihak terlibat khususnya polisi dan TNI. Kita fokus masalah pandemi ya, yang targetnya sekali lagi April harus masuk zona hijau, ini kita sudah evaluasi. Karena kalau zona hijau masuk, insya Allah PAD kita juga masuk. Dan karena kan kalau yang pendatang-pendatang ini kita akan perketat lagi supaya mereka kalau masuk ke Kota Bandar Lampung harus ada tanda swabnya. Mungkin di ke pintu gerbang masuk kota yang kemarin kan sudah dijalankan, sekarang akan diperketat lagi. Dan mudah-mudahan juga Bunda untuk awalnya nanti bisa ke sana juga untuk lihat pendatang yang masuk ke Kota Bandar Lampung. Saat ini Kota Bandar Lampung masuk dalam zona orange penyebaran COVID-19. Terdapat 4.848 yang terkonfirmasi COVID, sedangkan 4.328 sembuh dan 311 meninggal dunia. Henry Yansah melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radar Sore. Terciptanya insan yang memiliki knowledge, attitude and skill, agama dan skill iptek dengan bahasa internasional serta jiwa kewirausahaan dalam rangka pembekalan menjadi generasi bangsa mandiri sesuai dengan ajaran Islam. English has a various way of expressing purpose. To find a purpose, we ask question why. Why? Pondok Pesantren Modern An-Nida dengan keunggulan yang dimiliki serta suasana yang islami, humanis, dan dinamis, maka akan menjadi pusat pendidikan Islam yang modern. Justru rumusnya halal dulu, toyib enak tuh nomor 3 karena urusannya cuma lidah. Kalau halal akhirat, kalau toyib adalah jasad, kalau enak cuman sampai ke lidah. Cuman agak susah ya memang nyari yang halal, toyib, enak. Ya mungkin PR kita ya sebagai ada. Siapa bilang susah? Coba nih apa nih My Bio nih. Kalau mau cari yang halal, di sini ada. Halal. Mau cari yang toyib, halal benar. Di sini Masya Allah. Baik toyib. Kebaikannya apa sih? Banyak kebaikannya. Ini asupan yang sangat sehat. Terus membantu kita untuk menjaga daya tahan tubuh kan. Ini kalau misalnya memang lihat bacaannya kan nih sumber kalsium, vitamin, kolostrum. Tapi ini bisa jadi toyib ya? Toyib kan halal jelas nih. Ya, halal jelas. Enak iya. Enak ini kalau belum coba belum tahu kita. Oh iya, saya belum coba. Iya. Jadi ini penting kalau mau cari yang halal, cari yang toyib, cari yang enak silahkan. Ya ini toyibnya Masya Allah luar biasa. Ya, ini juga jadi asupan tambahan yang toyib, ya berarti masuk dong ke kategorinya masuk, kategori toyib, masuk. Masya Allah. Jadi sekarang sebenarnya wisata kuliner is good. Wisata kuliner itu normal, tapi kitanya yang harus lebih peka. Wisata kuliner boleh silahkan. Itu bagian daripada kita mensyukuri karunia Allah. Masya Allah. Menjelajahi karunia Allah. Tapi ingat, syaratnya itu harus halal, harus toyib, enak mah urusan masing-masing deh. Your healthy life today, My Bio.
Anda, lampu LED Eco King mendukung penerangan di Indonesia. Selain itu, dapat menerangkan ruangan Anda secara maksimal. Tidak percaya? Ini buktinya. Wahi, wat kaba betip wahi. Hadu waktu nehan ganti lampu, jadi lampu LED Eco King. Tetap puhi ki lampu padom, lampu ne hemat listrik sampai 50%. Cahaya ni tahang, awat buagis gahis sihat haguk mata. Wahi, tentulah daya bulai bel SNI mone. Nah payu wahi, tunggu api lagi. Ingo LED, ingo Eco King. Islam Pelangi menerima pendaftaran siswa baru tahun pelajaran 2021-2022. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui Islam Pelangi menyiapkan generasi yang unggul, islami, berakhlak mulia, dan berprestasi. SD Islam Pelangi, unggul, islami, berkarakter. Salah satu kenikmatan besar yang diberikan oleh Tuhan adalah nikmat kesehatan. Sepatutnya lah harus selalu kita jaga, karena kesehatan merupakan suatu hal yang penting bagi kehidupan setiap orang. Banyaknya klinik pengobatan yang menawarkan layanan jasa penyembuhan, khususnya di Bandar Lampung. Salah satunya adalah klinik pengobatan Sinseming. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Pengobatan yang beralamatkan di Jalan Pangeran Tirtayasa Gang Salam adalah salah satu pengobatan totok syaraf yang memadukan penyembuhan dengan obat-obatan herbal yang terbukti mampu mengobati berbagai macam penyakit seperti stroke, diabetes, jantung, pengapuran, syaraf kejepit, ginjal, liver, lambung, paru-paru, darah tinggi, darah rendah, kolesterol, vertigo, migrain, keluhan kejantanan seperti lemah syahwat, keluhan wanita seperti kanker, miom, kista, dan masih banyak keluhan-keluhan yang dapat disembuhkan oleh Sinseming. Metode penyembuhan yang saya lakukan adalah dengan penekanan atau totok pada titik syaraf tanpa menggunakan bantuan alat apapun. Dengan melakukan penekanan pada titik syaraf yang bermasalah pada pasien dan dibantu dengan metode tenaga luar maupun tenaga dalam, sehingga akan memberikan reaksi dan mengaktifkan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya dengan totok syaraf saja, tetapi saya juga memadukan penyembuhan dengan obat-obatan herbal.
sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Bagi Anda yang ingin membuktikan pengobatan di klinik pengobatan Sinseming, segera datang ke klinik pengobatan Sinseming. Buka setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Yang beralamatkan di Jalan Pangeran Tirtayasa Gang Salam nomor 3 di depan minimarket Fitrinov Sukabumi, Bandar Lampung dengan nomor telepon 0812 7841 8586 0877 4111 2424. Datang dan buktikan pengobatannya. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Radar Sore. Seorang paranormal di Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah mengaku bisa memanggil Nabi Muhammad SAW serta para malaikat. Ia sudah 2 tahun menjadi paranormal, bahkan saat ini ia sudah mempunyai 7 pengikut di Kecamatan Rumbia. Mbah Mijan, 57 tahun, warga kampung Reno Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, langsung menjadi buah bibir masyarakat. Pasalnya, paranormal ini mengklaim bisa memanggil Nabi Muhammad SAW serta para malaikat. Aliran sesat berkedok paranormal ini sudah berlangsung selama 2 tahun di Kecamatan Rumbia dan ia sudah mempunyai 7 pengikut. Saat ini kepolisian sudah berkoordinasi dengan MUI Lampung Tengah serta berbagai pihak dan Mbah Mijan beserta pengikutnya bertobat dan mengucap kalimat syahadat. Kecamatan Bumi Nabung, salah satu pengikutnya menyatakan kepada warga bahwa yang bersangkutan bisa bertemu dengan Rasulullah sewaktu-waktu, kemudian bisa melihat keadaan alam kubur bagi manusia yang sudah meninggal dunia. Temui beliau, Saudara Subroto, dan setelah kita klarifikasi bahwa ajaran tersebut beliau dapat dari Pak Mijan yang beralamat di Kampung Reno Basuki, Kecamatan Rumbia. Jadi setelah kita lakukan mediasi bersama dengan tokoh agama, pihak KUA, Saudara Broto lebih awal menyatakan taubat dan kembali kepada ajaran Islam pada umumnya. Beliau menyatakan mau untuk bertaubat dan kembali kepada ajaran Islam pada umumnya. Mengapa bisa disebut aliran sesat? Karena yang bersangkutan menyatakan bahwa Al-Quran yang dipercaya adalah Al-Quran Qadim dan Al-Quran Karim. Kemudian Al-Quran itu sendiri bukan diturunkan langsung melalui Nabi Muhammad. Dan ada beberapa ayat yang ada di Al-Quran yang ditafsirkan berbeda oleh yang bersangkutan. Aliran sesat ini terdapat 9 poin yang dianggap melenceng. Selain bisa memanggil Nabi Muhammad dan para malaikat, ia meyakini bahwa surat Yasin bukan 83 ayat, melainkan 103 ayat. Ajaran yang disampaikannya berdasarkan Quran Qadim, Kitab Wali Songo, dan Kitab Sentani, serta mengubah serta merubah arti dari kata nirahim pada kalimat Bismillah dengan arti siksaan atau cobaan.
Dari Lampung Tengah, Tika Sudarlis melaporkan. Pemirsa, sopir Toyota Avanza ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani serangkaian pemeriksaan selama 24 jam. Sebelumnya, mobil minibus terlibat kecelakaan di Jalan Basuki Rahmat, Teluk Betung Selatan yang menyebabkan 2 orang meninggal dunia. Melalui pemeriksaan maraton, Satlantas Polresta Bandar Lampung menetapkan Stephen Andrian sebagai tersangka kecelakaan lalu lintas maut di Jalan Basuki Rahmat, Teluk Betung Selatan pada Kamis 11 Maret 2021 petang. Stephen Andrian merupakan sopir Toyota Avanza B2914 FTY. Warga Bandar Lampung ini dijerat pasal 310 ayat 4, yakni mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Ancaman pidananya adalah 6 tahun kurungan penjara. Diketahui peristiwa laka lantas maut itu bermula saat Stephen mengemudikan mobil minibus dengan kecepatan tinggi. Setibanya di TKP, tersangka hendak membalap kendaraan di depannya. Naas, di waktu bersamaan muncul sepeda motor Honda Vario BE 2832BU yang dikendarai Sudarto. Warga Jatimulyo ini tewas dalam perjalanan menuju rumah sakit. Setelah menabrak motor, Avanza masih menabrak mobil pick-up L300 BE 9953AT yang dikemudikan Ali Imron. Kedua korban sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit kota ada di Cokrodipo, namun tak tertolong dan meninggal dunia. Karena ada aroma alkohol di dalam itu. Enggak, saya nggak mabuk, saya cuma kurang tidur aja, Pak. Bukan mabuk berarti. Bukan. Rumah kita di mana sih, Bang? Di Jakarta atau di Bandar Lampung? Saya untuk sekarang tinggalnya di Bengkulu, saya kerja di Bengkulu. Oh. Tapi orang sini asli sini. Saya lahir di Bandar Lampung. Identitas di Jakarta itu bukan? Iya, identitas saya di Jakarta. Saya soalnya udah lama kerja, habis itu saya kerja di Jakarta. Sekarang di Bengkulu tetapnya? Iya. Bang, kronologinya kita bisa nabrak itu seperti apa sih Bang mulanya? Ya tadi kan pas di turunan dekat Spring Hill itu ada mobil keluar. Dari mana keluar mobil? dari gang sebelum Spring Hill itu ya. Karena ada jalan kecil itu kan keluar mobil. Saya kaget. Kan itu agak turunan juga kan. Jadi saya banting ke kanan buat menghindari mobil itu. Tiba-tiba ada motor. Saya berlawanan, saya nggak bisa ini lagi, ngelakin lagi, saya ketabrak jadinya. Kepala Unit Laka Lantas Polresta Bandar Lampung, Ibtu Jahtera, mengatakan dari hasil pemeriksaan selama 24 jam dan keterangan saksi di lokasi kejadian serta olah TKP, status Stephen Andrian ditetapkan sebagai tersangka dan telah dilakukan tes urin dengan hasil negatif. Baik ya, kemarin itu ada laporan dari warga, terus dari laka langsung terjun ke lokasi TKP untuk ngecek kebenaran. Ternyata memang benar terjadi laka. Saat ini sudah kita lakukan pemrosesan, ya, penyelidikannya sudah kita lakukan gelar perkara untuk menetapkan sebagai tersangka. Tadi Bapak rekan-rekan sudah lihat sendiri, sudah diwawancara apa yang disampaikan dia tadi. Jadi untuk sementara kita tidak menemukan bahwa dia mempunyai dalam hal mabuk alkohol. Ya. Tersangka pun ditetapkan dengan pasal 310 ayat 4 tentang LLAJ, ancaman hukuman 6 tahun penjara. Randy Mahardika melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radar Sore. Islam Pelangi menerima pendaftaran siswa baru tahun pelajaran 2021-2022. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui Islam Pelangi menyiapkan generasi yang unggul, islami, berakhlak mulia, dan berprestasi. SD Islam Pelangi, unggul, islami, berkarakter.
Terciptanya insan yang memiliki knowledge, attitude and skill, agama, dan skill iptek dengan bahasa internasional, serta jiwa kewirausahaan dalam rangka pembekalan menjadi generasi bangsa mandiri sesuai dengan ajaran Islam. English has a various way of expressing purpose. To find a purpose, we ask question why. Why? Pondok Pesantren Modern An-Nida dengan keunggulan yang dimiliki serta suasana yang islami, humanis, dan dinamis, maka akan menjadi pusat pendidikan Islam yang modern. Justru rumusnya halal dulu, toyib enak tuh nomor 3 karena urusannya cuma lidah. Kalau halal akhirat, kalau toyib adalah jasad, kalau enak cuman sampai ke lidah. Cuman agak susah ya memang nyari yang halal, toyib, enak. Ya mungkin PR kita ya sebagai Ada, siapa bilang susah? Coba nih apa nih My Bio nih. Kalau mau cari yang halal, di sini ada. Halal. Mau cari yang toyib, halal benar. Di sini Masya Allah. baik toyib. Kebaikannya apa sih? Banyak kebaikannya. Ini asupan yang sangat sehat. Terus membantu kita untuk menjaga daya tahan tubuh kan. Ini kalau misalnya memang lihat bacaannya kan nih sumber kalsium, vitamin, kolostrum. Tapi ini bisa jadi toyib ya? Toyib kan halal jelas nih. Ya, halal jelas. Enak iya. Enak ini kalau belum coba belum tahu kita. Oh iya, saya udah coba. Iya. Jadi ini penting kalau mau cari yang halal, cari yang toyib, cari yang enak silahkan. Ya ini toyibnya masya Allah luar biasa.
Ya, ini juga jadi asupan tambahan yang toyib, ya berarti masuk dong ke kategorinya Masuk, semuanya. kategori toyib, masuk. Masya Allah. Masya Allah. Jadi sekarang sebenarnya wisata kuliner is good, wisata kuliner itu normal, tapi kitanya yang harus lebih peka. Iya, wisata kuliner boleh silahkan, itu bagian daripada kita mensyukuri karunia Allah. Masya Allah. Menjelajahi karunia Allah. Tapi ingat, syaratnya itu harus halal, harus toyib, enak mah urusan masing-masing deh. Start your healthy life today, my bio. Tahukah Anda, lampu LED Eco King mendukung penerangan di Indonesia. Selain itu, dapat menerangkan ruangan Anda secara maksimal. Tidak percaya? Ini buktinya. Wahi, wat kaba betip wahi. Hadu waktu nehan ganti lampu, jadi lampu LED Eco King. Tetap puhi ki lampu padom, lampu ne hemat listrik sampai 50%. Cahaya ni tahang, awat buagis gahis sihat haguk mata. Wahi, tentulah daya bulai bel SNI mone. Nah payu wahi, tunggu api lagi. Ingo LED, ingo Eco King. Anda masih bergabung bersama kami di Radar Sore. Pemirsa, terhitung sejak 14 Maret 2021, sejumlah 27 stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Pertamina di Bandar Lampung memberikan diskon harga bahan bakar minyak jenis Pertalite. Nantinya harga Pertalite disamakan dengan bahan bakar jenis premium. Program Langit Biru ini direncanakan akan berlangsung hingga 6 bulan. Unit Manajer Communication Relation dan CSR MOR 2 Umar Ibnu Hasan dalam rilis menjelaskan, terhitung sejak 14 Maret 2021 mendatang, Pertamina akan mulai melaksanakan program diskon harga bahan bakar minyak jenis Pertalite. Program Langit Biru sebagai gagasan pemerintah untuk mengendalikan pencemaran udara, terutama yang bersumber dari kendaraan. Harga bahan bakar minyak jenis Pertalite dihargai sama dengan jenis premium, yaitu Rp6.450 per liternya. Program Langit Biru direncanakan berlangsung selama 6 bulan dengan potongan harga sesuai evaluasi setiap 2 bulannya. 27 SPBU di Bandar Lampung melaksanakan PLB. SPBU 2335101 Jalan Soekarno-Hatta, Rajabasa, Bypass Rajabasa. SPBU 2335124 Jalan Ratu di Balau, Tanjung Senang. SPBU 2335127 Jalan Soekarno-Hatta, Desa Campang Raya, Bulog. SPBU 2435131 Jalan Imam Bonjol, kilometer 29, Unsap, Kemiling. SPBU 2435133 Jalan Soekarno-Hatta, Kalibalok, Kalibalok depan Begadang. SPBU 2435134 Jalan Pangeran Antasari nomor 65. SPBU 2435135 Jalan Kartini nomor 2 Palapa Ahmad Yani. SPBU 243536 Jalan Tengku Umar MBK. SPBU 243537 Jalan Emir M Nur nomor 3 Palapa. SPBU 2435238 Jalan Jenderal Sudirman nomor 142 Hotel Batika. SPBU 2435239 Jalan Yosudarso nomor 286 Garuntang Bawah. SPBU 2435239 Jalan Raya Kalianda Serengsem. SPBU 2435242 Jalan Pangeran Diponegoro Teluk Betung. SPBU 2435244 Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 10 Garuntang Atas. SPBU 2435246 Jalan Marta Dinata Lempasing. SPBU 2435353 Jalan Patimura Teluk Betung Tamsis. SPBU 2435174 Jalan ZA Pagar Alam Nunyai. SPBU 2435177 Jalan ZA Pagar Alam UBL. SPBU 2435193 Jalan ZA Pagar Alam Seberang Nunyai. SPBU 2435102 Jalan Cut Nyadin nomor 8 Tanjung Karang Persada Tamin.
SPBU 2435112 Jalan Ratu di Balau nomor 68 Waikandis. SPBU 2435113 Jalan Urip Sumoharjo. SPBU 2435125 Jalan Sultan Agung Jalur 2 Wai Halim. SPBU 2435126 Jalan Pangeran Antasari nomor 96 Kelurahan Kedamaian. SPBU 2435227 Jalan Walter Monongesidi Pengajaran. SPBU 2435137 Jalan Raden Imba Kesuma Ratu nomor 88 Lembah Hijau. SPBU 2435140 Jalan Pagar Alam Kedaton PU. Randy Mahardika melaporkan. Pemirsa, Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto meninjau lokasi jembatan putus akibat hujan deras. Tak hanya itu, Bupati juga memberikan santunan kepada keluarga korban. Pemerintah Lampung Selatan segera menurunkan alat berat untuk mengevakuasi jembatan agar dapat diperbaiki. Mengetahui kabar jembatan putus akibat diterjang air hujan dan memakan korban jiwa di Sungai Batu Ampar, Dusun Sumberjo, Desa Mekarjaya, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto bersama Kepala BPBD Darmawan, Camat Merbau Mataram, dan para Kepala OPD Lampung Selatan meninjau lokasi Jumat siang. Sebelumnya, 2 pengendara sepeda motor masuk ke dalam sungai dan terseret arus deras. Nanang Ermanto menghimbau kepada para camat dan kepala desa agar selalu memperhatikan wilayahnya sehingga kejadian serupa tidak terulang. Alat berat segera diturunkan untuk melakukan evakuasi jembatan yang ambruk, sementara jalan penghubung antar desa tersebut akan ditutup. Boncengan waktu itu? Oh, sampai ke bawah ke Oh. Nggak tahu waktu pas terjadi itu, jembatan lagi. Itu ngeliat jembatan Ceroboh nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Air penuh. Waktu itu dari ladang. Motornya motor apa? Motor itu. Untuk bapak ya. Ya. Ya, bantu ya kadarnya ya. Untuk pemerintah daerah hadir ya. Dalam kesempatan ini, Nanang Ermanto juga mengunjungi rumah korban dan memberikan bantuan materi dan semangat kepada keluarga korban. Dari Lampung Selatan, Mai melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Radar Sore edisi hari ini. Terus saksikan Radar Lampung TV di channel 48 UHF atau live streaming di www.radartv.co.id. Anda juga dapat menyaksikan siaran Radar TV melalui satelit Telkom 4 atau satelit Merah Putih. Dan kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Lampung untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, dan menjaga jarak. Akhirnya saya Taski Aziza serta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Radar TV, mantap lihat.
salah satu kenikmatan besar yang diberikan oleh Tuhan adalah nikmat kesehatan. Sepatutnya lah harus selalu kita jaga, karena kesehatan merupakan suatu hal yang penting bagi kehidupan setiap orang.